Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauzan Abadi di acara presentasi Sistem Perkembangan Tumbuhan kelompok 4 yang berjudul Anatomi Akar. Perkenalkan, kelompok kami yang pertama ada Mbak atau Kak Aimatul Lutfiyah dengan NIM akhir 043, dan yang kedua Kak Eni Hidayati dengan NIM akhir 044, dan yang terakhir saya sendiri dengan NIM akhir 045. Ya, masuk pada pembahasan pertama. Yang akan dibahas pada pembahasan pertama ialah anatomi akar. Apa saja sih yang akan dibahas dalam anatomi akar ini? Yang pertama, struktur, anatomi, dan fungsi akar. Yang selanjutnya, struktur, anatomi, akar primer, dan akar sekunder. Yang ketiga, struktur dan anatomi, akar dikotil dan monokotil. Yang keempat, adaptasi akar terhadap lingkungan. Masuk pada pembahasan pertama, struktur umum akar. Biasanya akar bertumbuh berkembang di bawah permukaan tanah. Tetapi ada juga akar yang tidak bertumbuh dan berkembang di bawah permukaan tanah, seperti akar pohon beringin dan lain-lain. Yang selanjutnya, tidak mempunyai stomata, tidak memiliki atau terdapat stomata, tetapi terdapat tudung akar. Yang selanjutnya, lingkungan mempengaruhi pertumbuhan akar. Yang keempat, berkas xilem dan floem tersusun secara berselang-seling. Berdasarkan asal-usul, terdapat dua jenis akar, dua macam akar, yaitu akar primer dan akar adventitious. Sedangkan berdasarkan fungsinya, terdapat beberapa macam jenis akar. Akar penyimpan, akar udara, akar susulan, akar sukulen, akar panjat, akar penunjang, akar napas, dan mikrozoa. Yang selanjutnya, penjelasan anatomi akar dapat dilihat dari strukturnya, yakni epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Yang pertama kita bahas epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar dari akar. Terdiri selapis sel tersusun rapat dan dinding sel tipis. Fungsinya pelindung jaringan di bawahnya. Permukaan tubuh epidermis, tumbuh bulu-bulu akar, merupakan tonjolan epidermis. Yang selanjutnya, dinding sel tersusun atas selapis selulosa dan pektin yang menyerap air. Materi yang selanjutnya yaitu korteks. Korteks merupakan lapisan kulit pertama di sebelah epidermis yang terdiri dari banyak sel dan mempunyai dinding sel yang tipis. Di dalamnya terdapat ruang-ruang antar sel yang terbentuk secara skizogen yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas dan pertukaran udara, penyimpanan udara. Yang selanjutnya, pada tumbuhan tertentu, yaitu tumbuhan Graminae dan Ciparaceae, terdapat ruang antar sel terbentuk secara lisigen. Yang selanjutnya, fungsi dari korteks ini sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Jaringan yang terdapat di dalam korteks yaitu jaringan parenkim, jaringan kolenkim, dan jaringan sklerenkim. Yang selanjutnya yaitu endodermis. Endodermis terletak di sebelah dalam korteks. Endodermis berupa satu lapis sel tersusun rapat dan dinding selnya mengalami penebalan gabus. Nah, penebalan gabus ini dinamakan pita Kaspari. Penebalan gabus tidak dapat ditembus oleh air. Endodermis merupakan pemisah antara korteks dan stele. Yang selanjutnya ialah silinder pusat. Bagian ini, silinder pusat ini, dipisahkan dari korteks oleh endodermis. Bagian terluar yang berbatasan dengan endodermis adalah perisikel, yang tersusun atas sel-sel parenkim berdinding tipis
dan memiliki potensi meristematis kembali. Di silinder pusat ini terdapat pembuluh angkut yaitu xilem dan pembuluh tapis yaitu floem. Berdasarkan jari-jari xilem, akar bersifat monoark, jumlah xilem monoark, diark, triark, dan polyark. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Aim. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya mengenai anatomi dari akar tumbuhan monokotil dan akar tumbuhan dikotil. Yang pertama, mengenai karakteristik dari akar monokotil. Akar monokotil umumnya memiliki sistem perakaran serabut. Kemudian, akarnya itu tidak mengalami penebalan sekunder karena kan di akar monokotil tidak memiliki kambium. Kemudian, akar biasanya mati pada awal pertumbuhan dan sistem akar dari tumbuhan dewasa terdiri atas sejumlah akar serabut. Nah, akar yang mati di awal pertumbuhan pada akar monokotil ini adalah akar lembaga atau radikula. Yang mana jika akar lembaga atau radikula di dalam akar dikotil ini tidak akan mati, melainkan akan tumbuh terus-menerus sehingga akan membentuk sistem perakaran tunggang pada akar dikotil. Nah, namun kalau di akar monokotil, akar radikula atau akar lembaganya ini akan mati. Yang selanjutnya mengenai karakteristik dari akar dikotil. Nah, akar dikotil itu terdiri atas akar tunggang yang membentuk cabang pada sisinya. Kemudian, bagian dewasa dari akar mengalami penebalan sekunder. Nah, penebalan sekunder ini terjadi karena aktivitas dari kambium yang melakukan pertumbuhan sekunder. Kemudian, pengambilan air dan garam dilakukan oleh akar yang masih dalam pertumbuhan primer. Yang selanjutnya mengenai perbedaan struktur anatomi dari akar dikotil dan akar monokotil. Yang pertama mengenai batas ujung akar dan kaliptra. Kalau di akar dikotil, antara batas ujung akar dan kaliptra itu tidak jelas atau tidak jelas ya. Tetapi kalau di akar monokotil, antara batas ujung akar dan kaliptra itu terlihat jelas. Kalau tidak salah ini tuh ilustrasinya itu seperti waktu materi kemarin, waktu ram, dimana kan ada dua tipe ram, yang ram terbuka dan ram tertutup. Nah, kalau yang di ram tertutup itu kan batas antara ujung akar dan kaliptra atau tudung akar itu kan terlihat jelas. Nah, selanjutnya mengenai perisikel. Nah, kalau di akar dikotil, perisikelnya itu terdiri dari satu lapis sel. Sedangkan kalau di akar monokotil, perisikel terdiri dari beberapa lapis sel. Kemudian mengenai empulur. Nah, kalau di akar dikotil itu tidak memiliki empulur atau ada juga yang memiliki empulur tapi empulurnya sempit. Sedangkan kalau di akar monokotil itu memiliki empulur dan empulurnya itu cukup luas. Nah, ini dapat kita lihat seperti yang ada di gambar bawah itu ya, kan ada pit atau empulur. Kemudian mengenai kambium. Kalau di akar dikotil itu kan memiliki kambium, sedangkan di akar monokotil tidak memiliki kambium. Sehingga di akar monokotil itu tidak terjadi pertumbuhan sekunder. Kemudian mengenai letak xilem dan floem. Kalau letak xilem di akar dikotil itu xilemnya di dalam dan floemnya itu di luar dengan adanya kambium sebagai pembatas. Nah, tetapi kalau di akar monokotil itu xilem dan floem tidak tersusun dengan rapi. Nah, ini ya, ini dapat kita lihat struktur dari anatomi akar tumbuhan dikotil. Dari luar ke dalam ada epidermis, kemudian ada korteks, selanjutnya ada endodermis, kemudian ada perisikel, ada floem, dan ada xilem. Nah, kemudian kalau di akar monokotil ini ada epidermis, kemudian ada korteks, ada endodermis, perisikel, floem, xilem, dan pit atau empulur. Selanjutnya ini ada lagi perbedaan dari struktur anatomi akar dikotil dan akar monokotil. Akar monokotil ditunjukkan di gambar yang atas ya, sedangkan akar dikotil ditunjukkan di gambar yang bawah ini, sedangkan akar monokotil ditunjukkan oleh gambar yang di atas ini. Nah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai struktur anatomi akar primer dan sekunder pada tanaman dikotil. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai
struktur akar pada pertumbuhan primer. Nah, berdasarkan irisan memanjang dari ujung akar, maka terdapat 4 daerah pertumbuhan ujung akar, yaitu 1. Tudung akar, yang kedua daerah pembelahan sel, yang ketiga daerah pembentangan, dan yang terakhir yaitu daerah diferensiasi. Nah, daerah-daerah ini terdiri atas jaringan-jaringan, yaitu epidermis, korteks, dan stele. Susunan akar primer pada tanaman dikotil dapat dilihat pada gambar di samping, yang terdiri atas epidermis, korteks, endodermis, perisikal, prokambium, xilem primer, dan floem primer. Yang kedua, kita akan membahas mengenai struktur akar dikotil pada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder pada akar disebabkan oleh aktivitas kambium pembuluh. Nah, kambium pembuluh ini berasal dari sel-sel parenkim yang berada di sebelah dalam berkas floem. Kambium membelah menghasilkan xilem sekunder yang membungkus xilem primer. Di saat yang bersamaan juga akan terbentuk floem sekunder. Setelah itu terbentuk kambium gabus di bagian korteks dan perisikal. Pada gambar di samping saya, susunan akar sekunder pada tanaman dikotil terdiri atas kambium gabus, periderm, xilem sekunder, dan floem sekunder. Sebagai contoh, kita dapat melihat penambang lintang pada akar salix yang memperlihatkan pertumbuhan sekunder akar yang tersusun atas lapisan gabus, xilem sekunder, floem sekunder, kambium, dan kulit sekunder. Materi selanjutnya yaitu mengenai adaptasi akar terhadap lingkungan pada spesies terpilih, yaitu adaptasi anatomi akar padi. Adaptasi merupakan proses penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya. Adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya bermacam-macam, yakni adaptasi morfologi, adaptasi perilaku, adaptasi secara fisiologi, dan adaptasi secara anatomi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai adaptasi secara anatomi. Nah, adaptasi secara anatomi dapat dilihat dari struktur bagian dalam tumbuhan. Nah, adaptasi akar pada kondisi kering di antaranya adalah membentuk kulit yang tebal, sklerifikasi sel korteks, isolasi silindir pembuluh dengan pembentukan periderm atau nekrosis parenkim korteks. Adaptasi anatomi pada akar padi. Nah, akar padi jika terendam atau kelebihan air, maka akar ini akan membentuk aerenkim. Nah, aerenkim ini dapat terbentuk melalui 2 proses, yaitu lisogenesis dan schizogenesis. Nah, biasanya aerenkim ini terdapat pada korteks akar, rimpang, dan batang. Nah, fungsi aerenkim ini untuk meningkatkan aerasi pada akar yang terendam. Di sini kita dapat melihat beberapa gambar anatomi akar jika terendam air atau kelebihan air. Nah, perkembangan aerenkim ini dapat terlihat dari peningkatan jumlah rongga aerenkim. Nah, aerenkim berkembang dari bagian pangkal akar ke bagian ujung akar. Untuk yang terakhir yaitu kita akan membahas mengenai uos yang berkaitan dengan anatomi akar yang terdapat pada Quran surat An-Nahl ayat 10-11 yang berbunyi Huwallazi anzala minas samaa'i maa'a lakum minhu syarabu wa minhum syajarun fihi tusimun yumbitu lakum bihi zar'a wa zaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli thamarat inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Artinya, dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu.
Dia menumbuhkan bagimu dengan air hujan itu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surat An-Nahl ayat 10-11. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.